Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Dari Tanah Bernanah, yang merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, dan ini merupakan episode terakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Malam itu, angin bertiup kencang, seolah membawa bisikan dari alam lain. Desa Sukasari yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah dingin dan muram. Di balik rimbun pohon bambu dan suara jangkrik yang menggema, sebuah keluarga kecil sedang menghadapi malam paling kelam dalam hidup mereka. Keluarga Pak Wiryo baru pindah dari kota ke rumah warisan orang tuanya. Rumah joglo tua, berdiri gagah, tapi penuh debu dan sarang laba-laba. Ia membawa serta istrinya, Bu Lestari, dan dua anak mereka Bagas, 14 tahun, dan adiknya, Raka, 10 tahun. Awalnya, semua terasa biasa, tapi setelah 7 malam, keanehan mulai menyusup perlahan. Pasti, Bagas terbangun di tengah malam, mendengar suara kaki menyeret di lantai kayu. Ia mengira itu ayahnya, tapi ketika ia mengintip dari balik pintu, koridor gelap itu kosong, kecuali sosok tinggi berjubah hitam, berdiri membelakanginya. Ia menjerit, tapi saat orang tuanya datang, tidak ada siapapun di sana. Bagas terengah-engah ada orang, tingginya hampir menyentuh langit-langit. Pak Wiryo geram sudah. Kamu mimpi buruk. Namun sejak malam itu, semuanya berubah. Raka mulai mendadak demam setiap pukul 2 malam. Badannya panas, tapi kulitnya sedingin es. Setiap kali ia menggigil, terdengar suara ketukan di jendela kamarnya 3 kali. Tok tok tok. Ketika jendela dibuka, tidak ada apa-apa. Tapi tanah di bawah jendela bernanah, basah, bau busuk, seolah ada bangkai dikubur dangkal di bawahnya. Bu Lestari gemetar, kita harus cari orang pintar. Pak Wiryo yang keras kepala awalnya menolak. Tapi malam demi malam, ketenangan rumah itu terhisap pergi. Gordon bergerak sendiri. Cermin retak setiap subuh. Bau anyir darah menguar dari kamar mandi. Dan suara perempuan menangis, datang dari balik sumur di belakang rumah. Suatu malam, Bu Lestari melihatnya, sosok wanita berjubah hitam, rambut menutupi wajahnya, duduk di pinggir ranjang Raka. Ketika ia hendak mendekat, makhluk itu menoleh. Wajahnya hancur, lidahnya menjulur panjang, matanya kosong seperti sumur gelap. Bu Lestari histeris, keluar, pergi, jangan sentuh anakku. Esok harinya, Pak Wiryo akhirnya mengundang Mbah Dargo, seorang dukun sepuh dari desa sebelah. Saat ia datang, rumah seakan menggigil. Lampu padam sendiri. Angin berputar dalam rumah, mengobrak-abrik tirai dan kertas di meja. Mbah Dargo menghela nafas, ini bukan gangguan biasa. Ini kiriman. Santet. Ada yang ingin keluarga kalian menderita. Ia menaburkan garam, membakar kemenyan, dan mulai membaca mantra. Tapi ketika Mbah Dargo mendekati sumur belakang, ia mendadak muntah darah. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap kosong ke arah dasar sumur. Mbah Dargo serak, di bawah sana dikubur sesuatu. Kepala kambing hitam dan boneka. Dengan nama kalian ditusuk jarum. Pak Wiryo menggali. Tanpa ragu, dengan sekop dan tangan kosong, ia menemukan bungkusan kain kafan. Di dalamnya tulang belulang, rambut panjang, dan kertas bertuliskan nama anak-anaknya, dibalur darah kering. Saat bungkusan itu dikeluarkan, bumi bergetar pelan. Angin berhenti. Tapi malam itu belum selesai. Bagas panik, Pak. Kenapa matanya Raka putih semua? Raka berdiri di depan kamar. Tubuhnya melayang sedikit. Mulutnya terbuka,
mengeluarkan suara berat, bukan suara anak-anak. Suara itu memanggil. Memanggil nama seseorang yang tak dikenal. Raka berbisik, "Wiranata, keluar kau. Utang darah harus dibayar." Ternyata, rumah itu dahulu milik saudara Pak Wiryo yang hilang secara misterius. Bernama Wiranata. Ia dibunuh oleh warga karena dituduh melakukan pesugihan. Arwahnya dan dendam dari seseorang yang menyantap keluarga Wiryo kini membaur, menjadikan rumah itu ladang penderitaan. Mbah Dargo mengusulkan pengajian besar-besaran. Malam Jumat Kliwon, warga berkumpul, melantunkan doa dan ayat suci. Tapi saat ayat dibaca keras-keras, sosok hitam muncul dari atap rumah, melolong seperti serigala, dan lompat ke tengah kerumunan. Orang-orang lari tunggang langgang. Angin memutar keras seperti angin puting beliung, membawa pasir dan darah. Rumah Pak Wiryo terbakar, tapi tanpa api. Kayunya menghitam, hangus seperti terbakar dari dalam. Puncaknya, ketika Bagas kerasukan dan menatap ayahnya. "Bagas, suara berat, kau tega meninggalkanku, kakakmu sendiri. Aku ingin hidup, bukan jadi tumbal." Pak Wiryo tersungkur. Ia menangis, menyebut nama Wiranata, saudara tirinya yang dulu ia jebak agar dipukuli warga. Setelah pengakuan itu, suara tangisan dari sumur berhenti. Raka siuman. Rumah menjadi hening, tapi kayu dinding tetap menghitam. Dan tanah di bawah jendela tetap basah, tetap bernanah. Dendam memang bisa padam, tapi tidak hilang. Ia bersembunyi, menunggu, hingga saatnya tiba untuk kembali bernapas. Dari tanah bernanah,